Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bicep Motovlog Medan ya. Kita hari ini mau konten Pak Hermes ya tentang makanan yang melegenda nih Bang. Melegenda, terutama di setiap daerah masing-masing pasti sih punya sesuatu hal yang apa ya, sesuatu hal yang makanan snack legend lah, snack lama ya. Yang akan pasti terus akan dikenang ya, sampai kapanpun ya itu ya Pak Hermes ya. Iya. Pasti punya sejarah, punya kenangan tersendiri dalam hidupnya. Dalam hidup ya. Oke, kita hari ini mau ngonten tentang menu-menu, termasuk menu-menu snack ya. Menu-menu snack yang terbuat dari nasi yang diolah kering dan digoreng ya. Jadi kalau bolehlah kita perkenalan dulu lah guys ya, perkenalkan. Tadi kita udah ngomong-ngomong segala macam, tapi udah kita belum memperkenalkan rekan saya ini ya, Pak Hermes ya. Yeah. Perkenalkan dulu Pak Hermes. Nama Pak Hermes. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa tetap memberikan yang pertama sehat. Sehat yang pertama ya. Kita bisa berbuat apa saja dalam kehidupan. Amin ya robbal alamin. Ya, perkenalkan nama saya. Kalau orang sering panggil Hermes, tapi secara kebetulan, secara pastinya nama saya Hermes Joni. Joni itu kalau dibilang agak keren kalau keren lah pasti keren dong. Orang barat sebenarnya. Orang barat ya. Dari Sumatera. Sumatera Barat. Subhanallah. Padang ya. Aslinya Padang. Pas sekali Pak. Jadi kebetulan kita hari ini mau apa ya? Mau memang untuk khusus untuk snack ini ya, snack ini. Jadi kita mengupas tuntas tentang makanan snack yang legend ini ya. Jadi udah tahu Pak Hermes kira-kira ini isi dalamnya apa? Kalau secara apa? Seperti yang Bapak Fari tadi bilang. Iya, benar-benar. Tentang sebenarnya secara pasti yeah. Saya juga belum tahu karena dari awal saya hadir di sini yeah. Bapak Fari menaruh belak-belakan aja langsung aja ya. Bapak tutup pula. Tutup pula ya. Jadi gitu. Bolehlah kita buka sama-sama. Kita buka ya. Ya, oke. 1 2 3. Bisa jadi betul yang Pak Farid bilang bahwa ini adalah snack yang legendaris ya. Legend ya. Saya bilang legend karena memang ini adalah snack yang memang dari dahulunya itu dari uyut, dari nenek. Jadi dari nenek moyang kita pun ini sudah menjadi snack. Pasti yang snack sangat mereka suka. Legendaris ya. Termasuk sampai saat ini saya pun tetap ini ya sangat direkomendasi ya, apalagi kita sampai nyantai, relax minum kopi di depan TV ya kan. Bisa tolong Pak, mana kopi Pak Hermes, kopi Pak Hermes mana ya Pak Hermes? Mana? Iya. Ya ini. Jadi memang ini kawannya guys, ini kawannya kopi sama pegang Pak Hermes jadi kopi. Mari. Guys ya. Kita minum kopi dulu guys ya. Kita akan mencicipi hidangan snack yang barusan dibuka Pak Farid nanti. Iya boleh. Cuk kita kopi dulu ya. Jadi kita coba ya Pak Hermes ya. Kita coba ya. Mari. Nice. Ini guys ya, ini memang menu andalan lah. Dalam arti kalau menu orang tua dulu, kalau misalnya udah masak nasi pakai prio ya Pak Hermes ya. Kalau pakai prio itu pasti dulu rata-rata semua pakai prio ya. Jadi masaknya pakai api kayu ya. Jadi prio itu dia pinggirnya itu pasti ada keraknya itu ya. Jadi inilah yang namanya kerak itu, yang namanya kerak nasi yang dijemur ya. Dijemur. Kita makan sama-sama guys. Kita coba guys. Crunchy ya. Luar biasa. Oke. Sebelum kita udah kita cicipi, ini pun untuk penggorengannya pun juga harus ada tekniknya juga. Nah, tadi kita masak untuk kerak ini ya. Jadi dia apinya itu nggak boleh juga kecil dan juga nggak boleh besar kali.
Jadi emang dia betul-betul ya panas, cuman nggak panas sekali. Nggak panas sekali ya. Karena kalau misalnya api kecil dia nggak kembang, ya kan? Kalau api besar dia agak hitam, gosong dia gitu. Jadi emang harus bener-bener ya kalau untuk para uyuk kita, mama kita, uak kita. Kalau untuk yang orang-orang lama pasti tahu cara masaknya macam mana ya, Pak Hermes ya. Dan kebetulan hari ini memang spesial Ya. yang dimasak oleh chef. Chef Jali. Iya. Mana Chef Jalinya? Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Chef Jali ini kebetulan beliau untuk di Kota Medan ya. Untuk di Kota Medan Chef Jali ini ya cukup berpengalaman karena beliau ini dari hotel-hotel ya, hotel-hotel di Kota Medan ini rata-rata dia sudah berpengalaman. Jam terbang tinggi. Ya. Paling tingginya goreng kerak mantap. Mantap guys. Jadi mau tanya lagi nih Pak Hermes. Kalau misalnya lah kerak ini ya, kalau menurut sejarah dulu, kalau menurut orang tua dulu, ini gambar-gambarnya di kampung Pak Hermes di daerah Padang di Sumatera Barat itu apa namanya? Kalau kerak ini guys. Sebenarnya sama nasi juga ya sama cuman kadang-kadang kita punya nilai kenangannya. Ingat Umi di kampung, apalagi almarhum Umi ya. Umi ya. Saya favorit Ya. kalau berbicara tentang masalah Umi Ya. menyebut nama Umi Air mata. saya sudah Berenang ya. melebihi Berenang ya. Kenangan ya. Ya. Apalagi dengan kerak ini. Waktu masa dia dulu mengolah kerak nasi ini ya. Keraknya itu dari dia itu akan ambil ambilnya itu kemudian dia ambil tampah. Tampah. Bahasa Padangnya apa? Tampah itu apa bahasa Padangnya? Kalau kami masih tampah juga. Tampah juga. Kalau di hotel kita tray. Tre itu beda ya. Kalau soal nabut agak beda ya. Tampah juga. Jadi ditaruh, kemudian Umi saya itu akan jemur. Kadang-kadang dia jemurnya kalau dulu kan kita kan masaknya pakai Kayu ya, itu lebih harum kayaknya ya. Iya. Kemudian dia taruhnya kadang-kadang di atas pemasan. Di atap ya, ke asap ya. Jadi lebih mantap lagi ya. Jadi kalau misalnya setahu saya kalau misal Umi dulu lah masak kerak ini ya, masak kerak legendaris ini. Dia tuh jam berapa aja pada waktu dia mau pengolahannya tuh untuk anak-anaknya makan lah, untuk biar ada snack di rumah lah gitu. Itu biasa Pak Farid, seperti kita kayak macam sore-sore sore-sore saya sering ngopi. Iya. Itu di saat sore-sore, di saat kita sudah mulai kegiatan sudah mulai habis. Orang pulang dari sawah. Kita sore ini sudah goreng gitu, ya. Duduk kumpul keluarga ya. Sampai itu menjelang maghrib itu kita kumpul sambil makan ya. Gitu. Berarti memang sejarah dari Pak Hermes ini untuk di kampung kerak ini guys memang sangat terkenang sekali ya Pak Hermes ya. Kita emang sepele kita nih kerak ini ya biasa kali gitu ya kalau misalnya orang yang gimana gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk para ibu-ibu, misalnya nenek-nenek atau uak-uak segala macam, itu dia ini kerak ini memang sangat sangat snack yang legendaris lah gitu. Dalam arti betul-betul nikmat gitu dia, alami gitu. Jadi dia tanpa ada pengolahan selain
masak nasi kayak seperti biasa ya guys ya. Jadi cuman dia dimasak, dia diangkat nasi apanya yang udah masak, tinggal keraknya dikeringkan lalu digoreng ya, dikeringkan selama waktu berapa lama digoreng dan jadi makanan snack untuk makanan sore ya, untuk teman kopi ya, teman kopi ya, teh gitu. Iya. Tapi saat ini Pak Farid, sekarang ini kan sudah mulai orang merambah ke bisnis ya. Bisnis. Contoh misalnya sekarang ini untuk bisnis kerak itu saya lihat banyak seperti di jalan lintas kita ke Binjai, Asrama Haji Medan Medan ya. Itu mereka sudah merambah ke bisnis. Jadi kerak ini udah mereka Di buat packaging dalam bentuk yang secantik mungkin lah, semenarik mungkin biar supaya orang tuh suka tertarik. Itu dalam sekarang sudah mulai ya. merambah ke bisnis. Berarti kerak ini memang dulunya untuk makanan rumahan, tapi sekarang udah menjadi bisnis ya. Bisnis sudah mulai ada bisnisnya. Jadi ada bisnisnya, dibuat, dicetak, di packaging, dikasih merek dan dikasih cap. Satu bisnis yang ya cukup, saya rasa cukup menjanjikan lah ya. Kita fokus untuk menjalankannya itu ya. Jadi memang kalau bisnis kerak memang ya sekarang ini sih di mana-mana sih sudah ada ya. Cuman pengolahannya itu mereka masing-masing lah mempunyai produksi, misal ditambah lagi dengan ketumbar atau apalah pengolahan itu biar supaya lebih rasanya lebih maknyus lagi lah guys, maknyus pokoknya. Kalau misalnya bahasa Arab asis ya guys, kerak itu makin lebih nikmat gitu. Tergantung kita pengolahannya macam mana guys ya. Ada juga Pak Mes pengolahan yang kayak di tempat daerah saya itu di daerah Tembung. Dia pengolahannya selain dia pakai garam, dia juga ada yang namanya pakai bumbu tela-tela. Dia ada serbuk itu ya guys, serbuk yang pedas manis, balado pedas manis, ada jagung manis gitu. Jadi dia setelah digoreng itu ditaburkan. Itu rasa lebih banyak ya, rasa lebih varian rasanya lebih banyak guys ya. Jadi kerak ini emang sangat melegenda ya. Khususnya untuk kita bilang kalau untuk anak-anak sekarang sih kayaknya kurang ya. Aku kurang. Jadi cuma bisa tahu makan. Tapi kalau misalnya kita zaman dulu, dari mulai pengolahan mama kita, dari pengolahan nenek kita tahu. Kalau sekarang tinggal makan aja ya guys ya. Sangat berbeda sekali ya kalau misalnya apa ya guys ya. Tapi ya untuk Pak Farid, untuk mendapatkan kerak yang seperti ini ya, saya di mana-mana memang agak susah juga. Susah ya. Mencari ini ya susah kalau kita nggak kita tengok yang seperti itu tadi kita di sana. Kita jalan ke tempat saudara kita gitu ya. Tapi kalau untuk di penjualan di tempat penjualan itu ya saya rasa saya lihat jarang sekali ya, karena dia lebih karena kan untuk produksi spesial untuk ini dia tidak ada ya yang taruh di warung-warung gitu, nggak ada ya. Iya. Beda sama kayak kita kan juga satu lagi dari terbuat dari kerak juga, cuma dia bukan kerak ya, rengginang ya, dari pulut ya. Kalau itu di mana-mana sudah ada. Berarti memang unik ya ini ya, unik dan langka gitu ya. Sambil makan guys. Iya, mari guys. Karena ini memang sangat asli. Gitu. Asli. Kalau ini kan asli. Asli pembuatannya ya. Asli. Dia betul-betul dari. Kalau ini kita kan betul-betul dari kerak nasi itu yang kita buat. Yang kita olah ya. Kita olah. Jadi rasanya pun ya guys cukup enak, dasar ya. Enak. Pokoknya rasanya tuh ada duanya lah gitu guys ya. Dalam arti pokoknya rasanya tuh badai banget lah, nggak ada obatnya. Sambil nyantai, minum kopi, teh bersama keluarga. Seakan-akan kita makan kerak ini ada suatu keharmonisan dalam keluarga. Benar ya? Benar ya? Kemudian sudah merasa keharmonisan. Kemudian di saat kita makan itu kita akan terkenang kembali masa-masa di saat kita dulu.
berkumpul bersama keluarga kita dahulu dengan orang tua kita dulu, orang yang kita sambut zaman dahulunya ya. Dengan kakak-kakak bercanda dengan itu yang sangat yang betul-betul sangat saya rasakan sampai sekarang. Dan saya menawarkan ini ternyata mengingatkan masa lalu lagi lah ya Pak Hermes ya. Lalu yang kita dalam hidup ini bagaimanapun juga kita harus tetap mengenang sejarah masa-masa lalu kita yang dulunya sangat-sangat indah, harmonis, romantis. Tapi insya Allah mudah-mudahan sekarang ini kita baik di keluarga kita masing-masing ya, kita juga harus mencoba kembali untuk minimal mengenalkan apa ini kerak, produk kerak ya. Inilah zaman dulu kita cerita kepada anak kita, bagaimana kita coba makan bersama mereka. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita juga akan mengetahui bagaimana uyut-uyutnya dulu membuat snack makanan ya, tanpa beli ya, produksi sendiri lah pokoknya, produksi rumahan dan dikonsumsi sendiri juga ya. Iya gitu. Jadi guys, selain juga ini kerak digoreng, ada sih masalah dari teman bilang kerak ini juga diolah menjadi kayak sagon Pak Hermes. Dia tuh udah digoreng, ditumbuk bersama apa ya, bersama kelapa, garam ya Bang Jali ya, sama garam ya, kelapa ya, sama gula. Itu namanya sagon ya Bang Jali ya. Kebetulan kita juga tanya sama spesial ahli chefnya ya di sini ya. Berarti kalau untuk kerak ini sih memang ada beberapa yang pengolahan itu banyak itu, selain juga tuh dimakan, selain juga untuk dia dibuat sagon ya. Sagon itu juga termasuk makanan lama juga ya. Makanan legendaris juga ya. Itu bakal legendaris. Ya, jadi kalau misalnya ada bunda-bunda yang misalnya orang-orang lama atau nenek atau uak segala macam, udah pas tahu lah nih yang namanya kerak ya guys. Juga seluruh Indonesia kali ya. Luar negeri nggak ada ya? Kalau luar negeri kita kan belum tahu ya. Belum survei ya. Pernah tinggal di luar negeri. Iya. Kita pun belum pernah lihat juga. Tapi bisa jadi ada ya. Tapi di sana kalau di sana makan nasi atau makan gandum tepung ya dikerain nih. Gandum itu dikeringkan kali ya. Gandum kita dari nasi, mereka dari gandum kali. Namanya kerak gandum. Betul, pas kan? Oke kan. Jadi selain itu juga kayak gitu ya, di luar negeri ya pakai gandum, kita makan nasi ya, makan nasi di sini guys ya. Mereka kerak gandum. Itu beda lagi apanya guys? Beda lagi lah pengolahannya guys ya. Oke, ada lagi ya kira-kira Pak Hermes yang mau disampaikan ke sobat-sobat kita, guys kita ini yang mengenai tentang kerak menu legendaris. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi kira-kira Pak Hermes? Kebetulan kita narasumbernya, kita undang Pak Hermes untuk makan kerak ya guys ya, kerak. Bagi saya pribadi, yang pertama terima kasih sama Pak Khalid yang telah bersama saya pada sore hari ini mengingatkan kembali tentang makanan kerak nasi ini, mengingatkan saya kepada masa-masa lalu ya, bersama orang tua saya, umi saya yang tercinta, Rumah Samsiah ya. Sehat-sehat dulu Pak Hermes kepada saudara Pak Hermes di Padang, Umi, kakak, anti atau siapa, pokoknya sehat lah sama sama yang di kampung, keluarga ya. Pada semua saudara-saudara saya yang di kampung, terutama di kampung, kakak, Umi. Salam untuk semuanya, salam sehat. Moga-moga kita tetap dalam keadaan sehat, jaga silaturahmi kita semua. Dan untuk pesan kepada para kita semua, bunda-bunda ataupun ya bapak-bapak sebagai kita semua, jangan lupa kita ini memperkenalkan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita
inilah makanan legendaris. Kerak nasi. Dan kepada bunda-bunda, ya bisa juga di saat kita masak nasi, ya cobalah. Pengen mau buat cemilan ya, mau cemilan. Cobalah sekali-sekali kita buat kerak nasi dan kita coba sajikan kepada anak-anak kita yang tercinta. Semoga mereka dengan tetap dalam keadaan mereka hormat semua. Nah, itu aja pesannya. Ya, oke lah. Oke guys ya. Kita udah sore ini kita udah undang Pak Hermes untuk makan kerak ya. Makan kerak ya. Nah, jadi selain juga kita mau podcast sebentar nih tentang masalah kerak dan dan untuk mengenang di kampung kita, di kampung masing-masing. Nah, kita juga nanti ada setelah video ini kita nanti ada cara pengolahannya lah, masih nggak banyak sih, cuman itulah sistem pengolahannya gitu ya guys ya. Jadi selanjutnya sekian lah ya, sekian dan terima kasih ya kepada guys yang sudah menonton kita di sini. Mudah-mudahan dengan kita podcast hari ini tentang kerak sangat bermanfaat ya, tentang bahan-bahan yang istilahnya bisa diolah kembali lah, sederhana ya kan. Cukup sekali, terima kasih semuanya. Thank you for watching untuk Chef Motovlog Medan ya. Jadi mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilindungi ya. Amin ya guys, amin robbal alamin. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye bye.